guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi sosial Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Kalau saya sih ketika saya mendapatkan tuduhan ya, satu persatu kita selesaikan ya mas tuduhan tersebut gitu. Tapi bukan berarti kita diserang terus gitu. Jadi itu ngebuat aku jadi ngerasa kayak ini orang maunya apa sih sebenarnya, betul ya mas? Pertanyaan jadi dong. Tanda tanya. Nah, untuk masalah katanya statement donasi Semeru mas, itu Semeru berapa tahun yang lalu? Semeru 3 tahunan ya. 3 tahun yang lalu, 2021. Ada dari seorang pengacara memberikan statement kayak gini, Tenovi itu dapat donasi 100 juta tapi mengeluarkan hanya 10 juta. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Hello, Bapak. Emang Bapak di sono? Saya tanya ya. Bapak cuma baru dengar katanya. Mohon maaf nih, jadi agak emosi. Oke, sabar. Terakhir sih juga yayasan sudah mengirimkan lagi ya permohonan untuk masyarakat agar tetap melanjutkan pengobatan menggunakan uang donasi, yang dimana surat ini ada tanda terimanya, bisa dikasih lihat, dan ini dikirimkan ke rumahnya domisili masyarakat sekarang dan diterima oleh istrinya gitu kan, tapi tetap tidak ada respons dan sampai hari ini juga, dan kita juga selalu udah pisahkan dari tim Tenovi, selalu pisahkan bahwa proses hukum ya adalah proses hukum, proses pengobatan adalah proses pengobatan, dipisahkan, dimana jangan ada rasa tidak enak, rasa sungkan, rasa apapun itu silakanlah berjalan, kita tidak pernah menghalangi, dan kita justru bahkan mengejar-ngejar gitu kan untuk tetap proses pengobatannya berjalan gitu, karena kan kita juga lihat ya di media sosial bahwa yang bersangkutan dan timnya itu mau pergi ke sana, pergi ke sini gitu kan, ke podcast atau ke kantor kepolisian, tapi kok ke rumah sakit yang sudah terjadwal ini justru malah nggak datang. Itu aja sih mungkin yang kekecewaan yang perlu memang disampaikan sekali lagi di ruang publik, karena inisiasinya dimulai di ruang publik juga supaya di sini transparansi, tanggung jawab moral Tenovi sebagai inisiator juga jelas kepada para donatur gitu kan, bahwa posisi saat ini sekarang seperti ini gitu. Nah, itu aja penjelasannya guys. Saya pribadi atas nama Pratiwi Novianti dan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pasti nggak luput dari kesalahan ya. Makanya saya mengucapkan beribu-ribu maaf atas kesalahan yang sudah saya lakukan, disengaja maupun tidak disengaja. Makanya saya selalu bilang, ketika ada orang yang bilang kata saya bidadari tanpa sayap atau apa mas, Ibu Peri dan lain-lain, saya tuh jujur bukannya saya happy mendengar itu, tapi jujur saya beban, karena sebagai manusia saya juga pasti ada salah dan dosa, itu pasti ya. Dan terkait masa lalu saya, apapun itu yang terjadi, saya pastikan saya tidak pernah merugikan orang lain ya mas gitu. Terkait masalah mobil, narkoboy, itu saya pastikan itu adalah tidak benar ya. Seperti itu aja guys. Yang intinya kita semua manusia pasti punya masa lalu lah ya. Tapi bukan berarti masa lalu saya sesuai dengan dugaan-dugaan mereka itu nggak benar juga. Saya merasa saya tidak salah,
saya merasa saya tidak melakukan hal tersebut, makanya saya berani untuk melakukan dan adanya pembuktian ya Mas. Ya, Tes-tes yang dilakukan gitu, yang dia tuduhkan sama saya, nggak mungkin lah nanti tuduhan itu malah mencoreng nama yang sudah saya bikin 4 tahun jadi hancur gitu aja gitu. Walaupun banyak netizen yang tidak percaya juga anyway gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, rambut saya agak pitak ya di bagian kanan dan kiri karena saya nggak nyangka juga ternyata rambutnya yang diambil banyak ya. Saya mikirnya cuma berapa helai aja ya Mas, tapi ternyata nggak banyak banget. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya untuk menjaga nama baik saya pribadi sih, itu aja. Karena saya punya keluarga, saya punya orang tua yang harus saya jaga juga namanya. Selama ini mereka selalu bilang bangga atas apa yang sudah saya lakukan. Tiba-tiba ada orang yang saya nggak kenal dia siapa, walaupun katanya pengacara ya, tapi kok bisa memberikan statement itu tanpa adanya fakta dan bukti yang jelas. Dia tadinya bilang ada alat bukti ya Mas, barang bukti berarti katanya. kalau barang bukti saya digerebek dong ya guys ya. Benar kan? Barang Mas? bukti itu berarti kan narkoboynya ya, gitu ya. Maksudku berarti saya Loh, kok bisa barang bukti ada di dia? Hak dia apa menguasai barang bukti? Nah itu jadi agak menjadi pertanyaan ya untuk saya pribadi. Itu pas dia memberikan statement banyak banget yang nge-tag saya guys. Itu saya bukannya shock, cuman merasa bingung, ini statement apa lagi gitu. Ini dari mana lagi gitu ya. Jadi untuk Bapak yang terhormat ya Pak, sekali lagi urus aja terkait kasus yang sudah berjalan sekarang ya. Nggak usah ngurusin personal saya Bapak. Kalau Bapak mau ngurusin personal saya, sekalian urusin biaya-biaya anak asuh saya, ODGJ yang saya rawat selama 4 tahun ini ya. Jadi jangan dilihat saat ini aja Pak saya merawat katanya 5 anak ya, tapi dilihat story saya selama 4 tahun. Saya tanya lagi sama Bapak, kalau ada ODGJ terlantar, dia tidak punya identitas diri, siapa Pak yang masuk ke rumah sakit jiwa, siapa yang bayarin? Gak ada identitas loh Pak, yang notabene kita harus biaya pribadi Pak ke rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa nggak murah Pak. Ya mungkin Bapak bisa cek sekalian tuh kejiwaannya. Seperti itu kalau dari saya pribadi ya. Kalau dari Mas penjelasan terkait kasus anak saya, katanya kan ini kemarin saya yayasan bodong, terus soal anak-anak saya itu diambil karena saya yayasan ilegal. Boleh dijelasin Mas? Iya. Oke, jadi terkait perkara di 2023 itu pada saat konferensi pers juga sudah kita sebutkan, sudah kita informasikan ke rekan-rekan media bahwa kita sudah punya namanya SP2 Lit. Ya, apa tuh SP2 Lit? Surat perintah penghentian penyelidikan dikarenakan tidak ditemukan unsur pidananya. Yang digelar perkaranya itu pada bulan Desember 2023 dan diterbitkan SP2 Litnya itu di 29 Januari tahun 2024. Sejak saat itu yayasan bersih dari tuduhan. Betul. Tidak ditemukan unsur pidana dan izin semuanya juga aman gitu kan. Dan bahkan masyarakat ataupun instansi pemerintah terkait itu juga banyak yang memberikan kesaksian bahwa di sini fungsi dan peran serta masyarakatnya yayasan itu sangat membantu gitu kan. Nah, anak-anak ini yang diasuh bukan dilihat anak-anak yang diasuh sekarang 5 atau 6 gitu ya. Tapi anak-anak ini tuh in and out gitu, karena anak-anak ini merupakan turunan dari layanan. Yang pertama itu LKS ya, untuk ODGJ ya, yang dimana banyak kasus atau case ODGJ ini ditemukan dievakuasi dalam keadaan hamil. Nah, kemudian berkembang akhirnya Yayasan Tenovi juga melakukan kegiatan LKSA namanya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak gitu kan. Nah, jadi di sini perlu dipahami bahwa dalam mengelola suatu badan hukum nirlaba itu bukan sesuatu hal yang bisa dikerjakan semua orang gitu kan. Keberadaannya justru sangat membantu dan sangat mendukung program-program ya, diapresiasi oleh pemerintah, mendukung program-program pemerintah yang mana memang sinergi dengan pihak pemerintah itu sangat erat gitu kan. Nah, jadi
kalau dituduh-tuduh ilegal itu juga kurang tepat dan semoga yang menuduh itu bisa membuktikan ilegal karena begini, ilegal karena begitu, bukan katanya. Betul. Yang pada prinsipnya bisa di-track bahwa yayasan ini selalu berjalan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pasien atau kliennya, itu sih. Nah, itu ya guys, jadi waktu proses itu berjalan, kita juga mengikuti yang namanya memberikan mutasi rekening yayasan, terus rekening pribadi, terus udah gitu ibu dari si anak-anak ini dipanggil semua mas, waktu itu prosesnya seperti itu. Pokoknya secara detail kita lakukan, karena kita juga merasa ini semua adalah kebaikan ya mas ya, itu kita nggak ada namanya anak dikemanain atau tidak ada unsur jual beli, tidak ada akad, tidak ada transaksi sama sekali gitu. Makanya ditanya juga tuh waktu itu saya waktu di klarifikasi pertama ya mas, ditanya sama salah satu polwan, Mbak Novi itu uang yang keperluan bayi itu dari mana? Mereka tuh nanya kayak gitu mas. Sumber pendanaan ya. Itu personal mas, pas aku mau ke toilet gitu. Terus saya bilang, loh dari penghasilan saya mbak, kok Mbak Novi sampai begitunya bisa ngelakuin itu dari sini? Saya nggak bisa jelasin gitu gimana saya bisa melakukan hal itu, tapi jelas dari sini saya nggak bisa ungkapin gitu. Saya benar-benar sayang sama anak-anak itu, saya sayang sama ODGJ yang saya rawat, walaupun even saya pernah dicakar, digigit, dilempar batu gitu, tapi semua yang saya lakukan ini dari sini, ya dari hati. Semoga sih kalian bisa dapat dan melihat juga atas perjuangan yang saya lakukan selama ini dari video saya. Kalian kan pasti sangat pintar, detail dan teliti ya mas. Tahu yang namanya dia berpura-pura, tahu yang namanya dia tulus, tahu yang namanya ketika dia hanya sekedar acting gitu. Yang saya lakukan di sini bukan berarti saya orang baik, enggak, saya bukan orang baik guys ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain ya yang membutuhkan di luar sana, karena mereka butuh bantuan kita sehat di sini, masa kita diem aja gitu loh mas. Karena saya selalu mikir kita tuh di dunia ini cuma sesaat ya, makanya sebenarnya saya capek debat-debat mas sama orang ya. Kita tuh yang selamanya di akhirat, untuk apa kita terlalu banyak hal yang kita lakukan di dunia ini untuk merugikan orang lain gitu. Yang kekal itu kita di akhirat, makanya persiapkanlah ketika kita dipanggil nanti sama-sama Maha Kuasa. Itu aja sih kalau dari saya ya. Saya juga bukan manusia yang selalu sempurna, selalu dipuji-puji sama netizen, enggak kok. Saya nggak pernah merasa saya seperti itu gitu, tapi saya pun bukan orang yang diucapkan sama si pengacara tersebut gitu. Ya bukan berarti bisa dituduh-tuduh seperti itu gitu kan. Merasa apa ya mas, jujur kecewa, dibilang sakit ya pasti sakit, apalagi kan saya perempuan, bapak itu kan laki-laki, pasti istrinya perempuan dong ya. Terus mungkin dia juga punya ibu, terus mungkin punya anak perempuan, punya adik perempuan. Harusnya secara mulutnya juga bisa dijaga, sikapnya, etika, tutur kata, apapun lah itu ya. Kok aku kalau ngomong dia tuh sampai merinding beneran. Sampai merinding, kadang kalau dia statement bikin saya langsung ini apa lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya percaya hukum tabur tua itu ada di dunia ini ya, dan kita serahkan semua sama Allah nanti seperti apa. Karena ini semua jalan sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa ya mas. Saya ada kesandung masalah kayak gini, saya berbuat kebaikan kayak gini, ini udah di jalannya, udah di catatannya. Jadi saya sebagai manusia di sini hanya bisa menjalankan aja dan doain aja semoga saya bisa kuat. Terus saya juga mengucapkan terima kasih dukungan kalian semua yang udah support di media sosial ya mas, sampai banyak yang reaction, banyak yang ngepost terkait case ini. Apapun itu, saya cuma bisa bilang makasih, karena tanpa kalian saya tuh bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Jadi ini semua karena kalian semua ya. Semoga yang nonton tayangan ini, saya nggak tahu berapa jumlahnya, doa kalian mungkin ada yang dijabah oleh Allah, apalagi ini udah mau maghrib ya guys, untuk apa ya, yang terbaik dalam case ini ya mas. Itu aja sih kalau saya pribadi. Ada yang mau disampaikan mas? Ya paling ya itu sih, pastikan pihak-pihak di sebelah sana sesuai dengan materinya, sesuai dengan laporannya, tidak lagi menggunakan
cara-cara yang kurang baik dengan menyerang pribadi, personal dan lain-lain gitu kan. Pasti kan bahwa memang rekan-rekan di sana juga mungkin laki-laki atau ada pun yang perempuan, tapi memang dalam hal ini menyerang seseorang secara personal, apalagi Teh Novi ini seorang perempuan, itu dalam adat budaya timur kita itu kurang elok, kurang etis gitu kan. Kalau memang memiliki masalah, memiliki dugaan, silakan pembuktian aja dengan laporan gitu, itu sudah cukup gitu kan. Bukan lagi dengan hal-hal yang melebar kemana-mana gitu, membicarakan hal-hal yang sudah lampau gitu kan. Apalagi hal itu juga tidak bisa dibuktikan gitu, karena itu yang semakin bikin gaduh gitu. Udah usah banyak keluar-keluar lah gitu. Ya, jadi keluar-keluar kayak perempuan gitu. Yang perempuan juga jangan keluar-keluar karena kamu nggak punya titel apapun gitu loh, bukan kuasa kamu. Kalau aku ya gitu, nggak ada relevansinya. Saya ini punya anak asuh loh ya. Saya punya anak asuh yang udah umur 9 tahun ya Mas. Yang paling besar itu kelas 3 SD. Kasihan dia lah ya. Apapun yang dituduhkan itu pasti efeknya ke dia. Ya jadi tolonglah. Masa aduh, saya juga nggak kebayang jadi saya kayak gimana, jadi dia yang mungkin dia punya anak ya Mas, mungkin saya nggak tahu nih, saya punya nggak keponakan, punya anak, apapun lah keluarganya, pasti kan nggak malu gitu ya dia keluar-keluar kayak gitu. Terus apalagi tanpa adanya bukti, hanya tuduhan-tuduhan aja gitu. Saya pribadi aja yang dituduh aja, saya malu loh. Saya mikirin sampai chat warlas wali kelasnya dia, gimana keadaan kakak gitu, terus kakak teman-temannya seperti apa. Sampai ke sekolahnya ya, beritanya. Apa ya, gimana pun saya udah punya anak, bisa tahu lah, bisa memposisikan rasa dia seperti saya gitu. Makanya alhamdulillah gurunya baik-baik semua ya. Di sekolahnya kakak itu nggak ada yang namanya ada anak yang membahas terkait yang di media sosial. Itu nggak boleh sama gurunya. Jadi alhamdulillah sih, tapi yang jelas semoga sih ini cepat berlalu. Yang saya pikirin cuman jadi saya sibuk untuk case ini, anak-anak saya jadi kurang ya Mas. Jadi biasanya kayak Sabtu Minggu kita jalan-jalan, kita main, ini ngurusin case mulu. Terus atau biasanya aku ke yayasan itu 1 minggu bisa 4 kali, 3 kali minimal gitu. Ini karena case ini kita jadi harus banyak yang kita urus gitu. Dan ODGJ ya guys, ini kita juga jelaskan, kita belum menghandle ODGJ lagi, kita belum jalan lagi nih Mas. Bukan karena kita nggak mau, bukan. Kita banyak yang kita urus guys, tapi kita nggak bisa menjelaskan satu dan lain hal yang harus kita urus, ketemu ini, ketemu konsentrasi ini. lah, lebih konsentrasi lah. Terus pengurusan, bukan pengurusan, mempersiapkan dokumen apa aja, bukti apa aja, benar kan Mas? Gitu. Untuk bahan-bahan klarifikasi tadi. Gitu. Kalau kita pokoknya ngomong berdasarkan bukti dan fakta aja. Fakta untuk membuat katanya. Ya, jadi fakta-fakta dan bukti-bukti yang memang dikumpulkan ini kita upayakan akan terang gitu ya. Gitu. Betul. Insya Allah guys, kita pastikan terang seterang-terangnya guys. Ya, itu aja sih kalau aku pribadi ya Mas. Ya, oke. Mungkin sebelum berakhir juga, saya di sini juga ikut minta maaf, apalagi di case Mas A itu memang banyak keterlibatan saya dalam prosesnya. Jadi saya juga minta maaf untuk Mas A dan keluarganya apabila memang ada salah kata, salah perbuatan. Sesungguhnya itu tidak disengaja dan tidak disengajakan, dan sesungguhnya itu semua mengandung kebaikan dan tujuan yang baik buat Mas A. Betul. Untuk pengobatan Mas A, dan supaya keluarga Mas A juga melakukan upaya-upaya yang memang mendukung untuk proses penyembuhan Mas A. Itu sih Teh. Karena poin utamanya adalah pengobatan, itu aja. Ya, betul. Oke, kalau aku juga setuju dengan statement tersebut, dan mungkin kemarin terkait masalah minum kopi dan apabila harus kita ganti ya Mas, kita siap untuk menggantikan, dan kita harus jelaskan uang Mas A itu masih utuh di yayasan kami ya Mas? Masih utuh. Bisa ya, untuk pihak-pihak berwenang akan kami persilakan untuk melihat uang itu. Silakan. Karena juga memang ini kan satu yang privat ya dari yayasan, memang mungkin secara gamblang kita harus ada kewenangannya untuk bisa melihat itu, dan kita pastikan yang masih utuh bagi pihak yang berwenang yang ingin melihat itu juga pasti akan kita perlihatkan. Yang kedua tadi tentang es kopi susu di Mall Pondok Indah 2 itu kita gantikan, kalau mau digantikan jangan diomong ke publik gitu kan, lebih baik harus secara personal aja seperti apa. Memang pada saat itu memang kondisinya
setelah dari bank, memang pihak Mas A dan keluarga itu mengajak aku secara individu untuk duduk gitu kan, untuk duduk bicara, membahas tentang bagaimana penjelasan atau bagaimana cara menjelaskan uang yang sudah terpakai itu kepada Tenovi gitu kan, yang dimana akhirnya kita sepakat ya sudah, kita duduk saja di situ sambil minum kan. Maka di situ aku pesan minum 1 es kopi susu, cuman dalam prosesnya dalam proses kita bicara di situ, aku dan ayahnya Mas A ini pindah ke smoking area keluar gitu kan, untuk smoking untuk ya di luar. Dan ketika kita sudah masuk itu sudah dibayar gitu kan, bukannya kita membiarkan gitu kan, nggak juga, di situ kita nggak membiarkan. Tapi pada saat itu memang aku sedang bicara dengan ayahnya Mas A di outdoor gitu kan, dan ketika kita bicara cukup lama, ketika masuk itu jadwal Mas A udah harus langsung ke JEC, maka dari itu mereka udah selesai payment ya sudah. Ya, tapi gitu. kan dia bilang kan juga itu pakai uang istrinya, jangan dihilangkan juga uang donasi dari yayasan kami sebesar 35 juta. Ya. Itu belum ditambah sama dari salah satu artis. Ya banyak lah uang cash yang memang kita juga menyaksikan gitu kan, banyak uang cash yang memang berasal dari itu. Ya di luar dari itu, dan justru juga pemindahannya nggak bulat teh, jadi memang masih tersisa masih memang gitu kan gitu, dan itu juga jangan seolah-olah dihilang-hilangkan gitu kan. Itu ya nantilah ya, kita serahkan pihak yang berwajib aja ya Mas, karena ada mutasi rekeningnya jelas gitu, jadi biar diserahkan aja sama pihak yang berwajib, karena yang jelas donasinya itu 14, sekian ya, yang dipercayakan dipindah bukukan 13 bulat gitu, jadi masih ada sekian itu gitu. Iya. Belum ditambah uang-uang dari yang lain, yang cash, yang tunai. Betul. Udah itu aja ya guys. Udah maghrib, sekali lagi makasih banyak untuk kalian semua. Ikutin terus prosesnya seperti apa, dan buat kalian yang nanya Instagramku, saat ini Instagramku hilang ya, dan semoga bisa balik lagi karena itu sudah 800 sekian ribu, hampir 900 ribuan, tapi ternyata hilang tiba-tiba, yang katanya aku dapat info ada buzzer yang ngirim bot. Tapi apapun itu nggak apa-apa, kalau emang milik aku, rezeki aku itu akan balik ke aku. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita harus ikhlaskan. Semua cuma titipan kok. Jangan dibilang, itu Novi sedih, enggak apa-apa. Ya, berarti itu bukan rezeki. Tapi yang jelas, tim aku lagi berusaha untuk mengembalikan semuanya. Tapi kalau nggak bisa, ada backup-annya, namanya Pratiwi Novianti Real 2 ya guys, yang ini. Nah itu karena lagi banyak banget fake account yang beredar yang gitu, jadi aku harus jelaskan akun-akun apa aja yang asli. Nah ini ada TikTok aku guys, nah itu dia, jadi itu yang asli ya guys, yang 2 itu. Yang lainnya aku nggak ada second account gitu, itu aku nggak ada sama sekali, jadi cuma itu aja akun aku ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.